Halo teman writers, baca novel yang akan kita bahas hari ini seperti mendengar kawan sendiri sedang cerita, ya kan, mempercayai kisah hidupnya sama kita. Terasa deket kali sama tokoh cerita. Dan di akhir kisah, aku itu nangis kepier guys. Jadi ini dia buku yang udah bikin nangis kejer itu ya teman-teman. Di akhir kisah kita bakalan nangis. Ya, aku nggak tahu teman-teman kayak mana baca ini, tapi kalau aku pribadi itu yang aku rasakan. Jadi judulnya adalah Ayah Aku Pulang, karya dari Mbak Vika Amania. Nah, buku ini terbit di Lovelin's Pro, ya, masih dari Lovelin's Pro, dan tentu saja kita akan bahas book performance-nya secara singkat karena kita sudah sering bahas secara detail book performance dari terbitan Lovelin's ya. Ini covernya warnanya lembut, ya kan, warna nude-nude gitu ya kan semuanya, dan ini memang terasa sekali bahwa ini cerita apa ya, kasih sayang gitu. Jadi mungkin warna lembut ini menggambarkan kasih sayang gitu kan. Ada tangan, ada dua tangan yang berpegangan, tangan ayah dan tangan putrinya gitu. Dan ini ya cukup menarik ya, dan cukup menggambarkan isi dari ceritanya ini. Mungkin kalau dari segi warna judul itu ya mungkin kurang terang sih ya, menurut aku kurang terang. Kalau bisa judulnya itu mungkin bisa lebih diterangkan lagi ya, karena judul itu kan yang harus paling cepat dilihat dari sebuah cover ya. Tapi intinya sih bagus sih karena desain covernya. Kemudian ada welcome page yang bagus seperti ini ya. Ini di sini ada kata-kata dari Mbak Vika dan juga ada tantangan Mbak Vikanya. Ya, seperti biasa Lovelin's kertasnya tebal. Udah gitu di sini layoutnya walaupun tulisannya kecil cukup rapi ya. Oke, bagi teman-teman misalnya mau lagi cari rekomendasi penerbit, bisa kepoin Lovelin's Pro sekarang juga. Tengok aja media sosial Lovelin's yang semua sudah aku letakkan nih alamatnya di description box. Oke. Kalau mau kenal ini lebih lanjut lagi sama Mbak Vika Amania, seorang penulis yang menurut aku keren sekali ini, bisa teman-teman kepoin juga ya, minta kenalan atau minta tips-tips nulis slice of life kayak gini dari beliau itu di media sosialnya juga. Semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Dalam novel ini, Safia Anindita, ya kan, tokoh utamanya itu menceritakan tentang kisah hidupnya atau terutama hubungannya dengan ayahnya. Pokoknya di dalam novel Ayah Aku Pulang ini kebanyakan diisi oleh struggle-nya Safia ini atau seorang putri ketika jauh dari orang tuanya pasca dia menikah. Menurut aku konflik utamanya di sini adalah Safia ini punya mertua yang sangat demanding atau otoriter, dan di samping itu dia punya suami yang menurut perspektif dia ini adalah orang laki-laki yang kurang tegas. Padahal kalau misalnya kita mau lihat dari perspektif si Fardan sendiri, atau nama suaminya kalau nggak salah Fardan ya, itu ya dia siapa sih orang yang bisa memilih antara istri dan ibunya? So bisa jadi diam yang dilakukan atau ketidaktegasan dalam perspektif Safia ini itu adalah untuk melindungi istri dan juga ibu mertuanya. Jadi dia biarlah dia yang dikorbankan gitu ya, sebagai orang yang selalu disalahkan gitu, sebagai tong sampah baik dari istrinya juga dari ibunya sendiri. Jadi menurut aku dalam beberapa part of life-nya Safia ini itu mungkin bisa jadi relate gitu ya sama kehidupan teman-teman di luar sana. Jadi banyak sekali mungkin yang mengalami konflik-konflik yang sama. Jadi sehingga kita benar-benar merasakan konflik batin dari Safia ini, ya kan. Pada intinya novel Ayah Aku Pulang ini memang itu cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, relatable lah gitu ya, bisa dikatakan ya. Untuk tahu gambaran lebih lanjut cerita ini dan juga kita cari teknik penulisan dari novel ini, yuk kita breakdown unsur-unsurnya satu persatu. Yap, aku entah bagaimana, somehow aku sangat yakin bahwasannya ini cerita itu berdasarkan kisah nyata ya teman-teman, berdasarkan kisah nyata seseorang. Tetapi kalau kesimpulan aku ini salah, itu artinya Mbak Vika Amania ini itu punya kemampuan yang luar biasa mengubah fiksi menjadi senyata novel ini gitu. Secara garis besar ini merupakan cerita tentang hubungan kasih sayang antara ayah dan juga anak perempuannya gitu. Nah, kisah slice of life ini kemudian digambarkan atau
ceritakan kepada kita dalam alur yang mundur. Alur mundurnya ini juga sangat mengalir sekali, jadi nggak terasa kita sedang dibawa mundur ya kan oleh Mbak Vika ini. Jadi ceritanya dia sudah berumah tangga, ayahnya sudah tiada gitu kan, tapi kemudian ceritanya beralur mundur sebelum semua itu terjadi. Kalau misalnya jika ini benar-benar berdasarkan kisah nyata, Mbak Vika ini menurut aku sangat cerdas memilih poin-poin penting dari kehidupan si Via ini gitu ya, poin-poin utamanya dari kehidupan si Via ini. Karena memang kalau kita menulis slice of life, apalagi berdasarkan kisah nyata, itu kita sering sekali sering sekali tergoda untuk mengembangkan cerita ke sana ke sini sehingga tidak fokus lagi ya. Tapi kalau Mbak Vika ini sangat disiplin, dia memegang teguh dari inti atau benang merah dari cerita ini, yaitu tentang ayah dan anak perempuannya. Jadi kalau misalnya ada karakter-karakter yang lain yang muncul, misalnya ibunya, kakak adiknya atau suaminya, itu hanya sebagai pendukung dari benang merah kisah ini, yaitu hubungan ayah dan juga si Via ini tadi. Nah, plotnya menurut aku gak macem-macem tapi sangat enak dinikmati ya. Minimal aku sangat menikmatinya secara pribadi. Dan mungkin ini bisa terjadi karena gaya cerita dari Mbak Vika ini menurut aku sangat-sangat simple gitu ya, sangat-sangat sederhana gitu. Tapi sederhana bukan dalam artian tidak bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya aku analogikan, misalnya teman-teman pernah lihat nih ada seorang penyanyi gitu kan, dia bernyanyi dengan teknik nggak pakai teknik yang macem-macem gitu kan, nggak pakai suara-suara tinggi atau gimana-gimana, tapi kita sangat menikmati lagunya, apa yang ingin disampaikan oleh penyanyi itu sampai, udah gitu semua perasaannya juga sampai, dan kita sangat-sangat bisa menikmatinya. Jadi begitulah gambaran gaya cerita dari Mbak Vika di dalam Ayah Aku Pulang ini, yang dipakai beliau di dalam Ayah Aku Pulang ini. Dan menurut aku itu sesuai sekali ketika kita menceritakan slice of life, apalagi itu dari sudut pandang yang pertama gitu ya. Jadi kayak itu tadi, kayak aku bilang, kayak lagi denger kawan kita cerita sama kita tentang hidupnya gitu. Jadi kita merasa sangat dekat sekali. Gaya ceritanya itu effortless sekali tetapi enjoyable. Saking kita itu menikmati ceritanya, terkadang kita itu kalau misalnya si Via sedih, kita juga ikut sedih. Si Via bingung, kita juga ikut bingung gitu. Tapi apa namanya ya, kadang kita sangat gemes gitu sama si Via ini, karena kita mau marahi dia gitu, mau nasihati dia, jangan seujung kali jadi orang gitu kan, dan jangan menuntut banyak sekali kepada suaminya gitu kan, karena bisa jadi dia seperti itu juga karena memang dia tidak bisa memilih tentu saja antara istri dan juga ibunya gitu kan. Kita tidak bisa menempatkan dia juga di dalam situasi yang sulit seperti itu gitu kan, dan dia menjadi tidak tegas juga mungkin bisa jadi karena didikan ibunya yang otoriter gitu. Jadi kita harus lebih mengerti lagi sebagai pasangan. Loh, aku kayak gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Cerita ini jadi bikin kita kayak pingin nasihati si Via gitu ya. Apalagi mungkin kalau misalnya si Via ini bener-beneran ada nih ada nasihat dari seorang wanita yang sudah berumah tangga selama 15 tahun ya. Aku mau bilang ke dia ini, kalau misalnya dia buka buku ini lagi di pernikahannya yang nanti ke 10 atau 15 tahun, dia pasti ketawa-ketawa sendiri sama tingkahnya pada saat itu ya. Karena pastinya dalam jangka 15 tahun itu kita akan mengalami proses belajar dalam rumah tangga yang memang tidak mudah ya kan teman-teman, tapi harus dilalui gitu kan. Nah, kan jadi sampai kayak gitu awak, karena mungkin ini karakter buildingnya sangat kuat sekali. Jadi aku merasa si Via ini kayak orang betulan ada gitu. Ya, kita lanjut ya untuk tata bahasa, kan jadi kesana kemari ya. Untuk tata bahasa ini sudah cukup rapi, tapi masih ada beberapa kata yang dipakai itu tidak baku ya teman-teman. Ada juga yang typonya gitu kan. Nah, aku ingin highlight sedikit saja ini karena banyak sekali dipakai di sini gitu kan. Jadi yang dipakai itu juga masih keliru gitu ya. Jadi misalnya ya, ini penulisan panggilan ayah, ibu, kakak gitu ya. Kita buka salah satu contohnya di sini. Aku sudah menandai di halaman 5. Ini teman-teman kalau punya bukunya bisa langsung dibuka sendiri di halaman 5. Baitul Huda merupakan masjid pertama yang dibangun ayah bersama warga. Jadi ini kan cerita sudut pandang pertama gitu kan. Jadi ayah di sini merupakan panggilan si Via ini kepada ayahnya. Dia memanggil ayahnya. Nah, coba kita sekarang lihat di pedalaman di Puebi kita ya. Jadi huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Misalnya ayah, ibu, papa, kakak, adik, mama, semuanya ya, paman dan sebagainya, atau ungkapan lain yang memang untuk memanggil gitu, atau penyapaan. Jadi kalau misalnya kita ada nyapa kawan kita, endut gitu. Jadi N-nya itu misalnya
Dut itu juga harus huruf besar, misalnya walaupun di belakang. Mau kemana Dut? M-nya itu juga harus huruf besar, walaupun itu berasal dari kata gendut yang merupakan kata sifat ya. Cuman kalau kita lagi manggil dia, itu memang harus huruf besar. Beda kalau misalnya kita lagi tidak sedang memanggil, tapi kita gunakan kata-kata itu. Misalnya, aku melihat ibu-ibu berjalan dari sana. Nah, itu kan kita tidak sedang memanggil ibu-ibu tersebut gitu ya. Atau misalnya, aku bertemu kakak saya. Nah, kakak saya itu kan sudah bukan lagi kita memanggil kakak kita gitu. Kalau misalnya kita di kalimat itu fungsinya sebagai panggilan, kita harus membuatnya menjadi huruf besar. Jadi kalau misalnya di dalam novel ini itu masih menggunakan huruf kecil semua ya teman-teman. Jadi itu bisa menjadi highlight kalau kita misalnya menulis novel menjadi kata panggilan. Kecuali kalau misalnya ini point of view orang ketiga ya. Point of view orang ketiga itu tidak huruf besar karena kita pastinya merujuk kepada bapak CV ya, bukan bapak kita kan, bukan bapak narator kan. Paham kan mengenai point of view? Kalau misalnya kawan-kawan belum paham mengenai point of view, mungkin bisa lihat videoku tentang point of view, ada di sini ya linknya. Nah, seperti itu. Pokoknya pelajari lagi ya teman-teman. Kalau misalnya aku ada kesalahan dalam tata bahasa, teman-teman bisa cek lagi Puebi ya. Cek lagi sendiri Puebi, pelajari sendiri lagi. Mungkin aku bisa jadi mempunyai kekeliruan dalam penyampaian ya teman-teman. Pokoknya pelajari lagi sendiri. Jangan telan bulat-bulat dari aku ya kawan-kawan. Pokoknya cek sendiri. Untuk kutipan favorit aku akan ambil di sini satu bagian yang aku sukai gitu ya. Ya, bagaimana gambaran dari isi gaya cerita Mbak Vika ini. Dok, panggil ayah seraya memandangku. Kamu harus sayang sama ibu ya. Semarah-marahnya seorang ibu, dia akan tetap menyayangi anaknya. Itulah sebabnya surga ada di telapak kakinya. Sebab di rahim beliau lahir sebuah kehidupan baru juga rezeki. Ayah tersenyum. Besok jangan lupa ucapkan maaf sama ibu. Belajar untuk menahan diri. Kan Via sebentar lagi mau SD. Masa masih suka ngambek? Kalau ibu marah dimaklumi, karena kemarahan beliau tak sebanding dengan apa yang diberikan kepada kita. Melesat begitu saja. Aku menyusuri semua bagian kamar ini. Foto gaga ayah dengan mengenakan toga tergantung di dinding. Aku mengambil dan melihatnya dari dekat. Tampak tulisan berwarna kuning keemasan yang ada di bagian bawah foto itu. Wisuda pasca sarjana angkatan 105. Aku tersenyum kecil membayangkan ayah yang waktu itu masih semangat melanjutkan kuliah meskipun sudah berusia 50 tahun. Ayah selalu tidur larut menyelesaikan tesis. Kemudian disambung dengan bercerita banyak hal sebelum aku terlambat. Lalu arah pandangku tertuju pada CD yang tersusun rapi di meja ayah. Tampak label kertas yang tertempel di atasnya. Di sana tertulis video akad nikah Via dan Fardan. Aku tersenyum melihatnya. Bahkan sampai anak kedua aku lahir, aku belum pernah melihat video ini. Terima kasih ya telah merapikan kepingan memori indah dalam hidupku. Ujarku sambil memasukkannya ke dalam CD yang ada di kamar ayah. Jadi ini adalah sebuah scene untuk mengantarkan si Via ini ke kenangan-kenangan masa lalunya. Jadi caranya begini, alur mundurnya itu diracik dengan cara yang seperti ini ya. Jadi melihat suatu kenangan, kembali ke kenangan itu, suatu kenangan, kembali ke kenangan itu. Jadi bisa kita pelajari hal yang seperti itu ya teman-teman. Satu lagi, hal yang bisa kita pelajari dalam menulis slice of life, yang bisa kita ambil dari novel ini adalah buat premis sebelum teman-teman mengeksekusi cerita slice of life, apalagi berdasarkan kisah nyata ya, karena premis ini menjadi pegangan untuk kita supaya dalam cerita itu kita nggak ngalor ngidul, nggak kesana kemari, nggak berbelit-belit gitu ya teman-teman. Referensinya baca buku Ayah Aku Pulang ini ya, bagi teman-teman ya kan yang suka drama-drama keluarga yang lembut seperti ini, penuh kasih sayang gitu kan, konfliknya tapi tetap ada, konfliknya juga bikin gemes gitu ya, dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Pesan bukunya langsung ke penulisnya atau juga ke penerbitnya yang tadi, media sosialnya kan udah aku letakkan di description box, langsung aja ya kan. Kalau misalnya teman-teman karyanya mau dibedah sama-sama di channel ini, kirim pesannya ke email aku ramadayantisaragi@gmail.com. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. So, selamat menulis teman-teman, selamat dan semangat menulis terus teman-teman ya kan. Jangan lupa harus tetap sehat ya kan, harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap bahagia. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan
lupa kalau memang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga satu lagi, tekan tombol loncengnya supaya nanti kita bisa gampang loh ketemu di video berikutnya. Ya, Horas